5 gestur yang tidak dianjurkan dalam membawakan public speaking Anda. Ya, ada yang bermasalah ya, banyak sekali bermasalah kalau kita melihatnya. Kadang-kadang kita jadi ilfeel ya lihat seseorang di depan berbicara, apalagi dia seorang public speaker, membawakan public speaking seperti itu. Dengan mikrofonnya, terus tangan di salah satu sisinya itu dimasukkan ke dalam poketnya atau dalam kantong celana seperti ini. Bagus sih, tujuannya itu memang mau relax seperti itu, tetapi nampak kurang sopan ya, kurang sopan. Kemudian juga nanti berkesan angkuh dan tidak menghargai audiens yang ada di depan Anda. Alangkah baiknya sikap seperti ini atau gestur seperti ini no, dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah gestur yang sering dilakukan itu adalah melipat kedua tangan di depan dada seperti ini. Tujuannya memang baik sih, lagi-lagi mau relax ya, mau mengajak audiens bahwa nih gue friendly banget nih sama kalian-kalian, hayo mau ngomong apa, hayo silakan. Tapi kalau kesan seperti ini sih, kalau dalam sebuah forum public speaking itu berkesan Anda itu tertutup. Jadi apa yang Anda ada di kepala Anda itu seolah-olah tidak mau Anda tularkan kepada audiens atau kepada hadirin. Dan juga lagi-lagi kita kurang menghargai ya, menghargai audiens kita. Karena kadang audiens kita tuh banyak orang-orang penting juga. Jadi bukan hanya di kategori anak SMA, maybe SMP, SMA, atau mungkin universitas seperti itu. Tapi jika kita diundang, di situ banyak sekali guru, kemudian banyak orang-orang yang dalam artian punya kompetensi luar biasa. Nah, sikap-sikap seperti ini juga kita akhirnya tidak menghargai profesi-profesi mereka. Harus dihindari. Dan tidak penting untuk dilakukan gestur-gestur seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering kita lakukan itu secara tidak langsung dan tidak sadar adalah arms akimbo. Ini mungkin nggak tahu ya tujuannya apa, terkadang juga next ya, kita buka, karena tidak sadar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan mungkin di belakang layar atau di rumah itu akhirnya dilakukan secara tidak ia sadari itu di depan umum. Jadi ini nampak sekali kita tidak menghargai orang lain, kita tidak profesional, kita penuh cemas seperti itu. Apakah kita alurnya ini udah saya kuasai betul apa ya, kayak gitu, sudah saya kuasai benar-benar apa ada yang saya lupa ya. Jadi ini seperti pengalihan sih kalau menurut Yani, pengalihan. Jadi gestur-gestur seperti ini skip, tidak boleh dilakukan. Nah kakak, yang berikutnya ini kalau pernah lihat orang pegang mikrofon dua tangan seperti ini. Nah ini akan menimbulkan kesan bahwa kita itu penuh khawatir ya, cemas seperti itu, tidak percaya diri. Jadi kalau pegangnya mikrofonnya dua tangan seperti ini, so bagus ya. Nah dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya bisa kita relaksasikan tubuh dengan menggerakkan tangan kiri. Jadi jangan seperti ini karena akan berkesan Anda tidak punya persiapan yang baik, cemas, dan tidak percaya. Berikutnya adalah sering menggaruk-garuk kepala seperti ini. Nah ini nampak terkesan cemas. Orang bilang ini orang tidak profesional banget sih, kayaknya ada yang dia lupa waktu saat penyampaian dia sebagai seorang public speaker apa ya. Dan banyak sekali opini-opini yang akan ditimbulkan oleh audiens kita seperti itu, dan juga panitia yang mengundang kita. So sebagai seorang public speaker di depan membawakan public speaking kita dalam sebuah seminar seperti itu, bersikaplah yang profesional dengan menggunakan mic di sebelah kanan Anda, kemudian letakkan di depan dada seperti ini, jaraknya juga diatur sehingga modulasi suara yang keluar juga indah. Tangan kita yang akan membantu kita untuk merelaksasi perasaan-perasaan kita, atau kita memberikan stretching atau penekanan kepada apa yang telah kita sampaikan ini kepada audiens kita tersampaikan. Jadi hal-hal tersebut yang sudah Ian sampaikan ada beberapa, jangan dilakukan. Nah teman-teman, salam sukses buat saya pribadi dan kamu-kamu yang menggeluti profesi sebagai seorang public speaker dalam membawakan public speaking, dan kamu-kamu yang menggeluti profesi sebagai seorang master of ceremony atau MC. Sukses selalu dan jangan bosan-bosan untuk belajar.